Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai presentasi, perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah perkembangan kurikulum kelas PIL semester 3. Nama saya Mauridatul Hasanah. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nuzul Khomaryadi ya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ardianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang kurikulum sebagai sistem. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian kurikulum sebagai sistem. Pengertian kurikulum yang pertama adalah pengertian kurikulum. Menurut pendapat Tama, kurikulum adalah sekelompok mata pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswa dan dapat diterima secara baik oleh siswa. Nah, dari pendapat itu, dari pengertian tersebut ada beberapa pendapat dari tokoh. Salah satunya yaitu pendapat dari Maurice Johnson. Ia mengatakan bahwa antara pengajaran dan kurikulum itu berbeda. Pengajaran adalah segala rencana tentang materi, isi, dan sebagainya. Sedangkan kurikulum adalah hasil pencapaian nilai yang ingin dicapai dari proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya disampaikan oleh Beukam. Beukam menyampaikan dan lebih menekankan bahwa kurikulum adalah segala rencana dalam pengajaran. Jadi rencana tersebut sudah termasuk ke dalam pengajaran. Selanjutnya, pendapat yang berbeda disampaikan oleh Hilda Taba. Ia mengatakan bahwa perbedaan antara pengajaran dan kurikulum bukan terletak pada implementasinya, melainkan terletak pada cakupan ruang lingkupnya. Sementara itu, Elizabeth S. Maika dan hasil analisisnya menyampaikan setidaknya ada 4 teori dalam kurikulum. Yang pertama, teori kurikulum, yang kedua teori kurikulum formal, yang ketiga teori kurikulum valusional, dan yang keempat adalah teori kurikulum fraksional. Selanjutnya, mengenai pengertian kurikulum, di dalam dunia pendidikan, pengertian kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Yang pertama, pengertian kurikulum dalam arti sempit di sini adalah sekelompok mata pelajaran yang disampaikan di sekolah ataupun di perguruan tinggi oleh pengajar dan dapat diterima secara baik oleh peserta didiknya. Dalam arti luas, kurikulum bukan hanya sekedar mata pelajaran, melainkan kurikulum adalah segala kejadian nyata yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Kurikulum adalah pengalaman dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang pengertian sistem. Pengertian sistem di sini terbagi menjadi 2. Sistem dalam arti umum dan sistem dalam arti sederhana. Sistem dalam artian umum diartikan sebagai sekumpulan objek yang berbeda tetapi saling berhubungan. Nah, sedangkan dalam artian sederhana, sistem adalah sekumpulan objek yang saling ketergantungan. Jadi bedanya ketika dalam artian yang sempit itu adalah objeknya berbeda, tetapi dalam artian yang lebih sederhana itu sama dan saling ketergantungan. Dan yang terakhir adalah pengertian kurikulum sebagai sistem. Di sini pengertian kurikulum sebagai sistem. Kurikulum sebagai sistem merupakan sistem kurikulum. Sistem kurikulum di sini mencakup sistem pendidikan, sistem persekolahan, bahkan sampai ke sistem masyarakat. Nah, hasil dari sistem kurikulum ini adalah tersusunnya kurikulum. Sedangkan fungsi dari sistem kurikulum ini yaitu bagaimana caranya kita dapat menjaga sistem kurikulum tersebut agar tetap dinamis. Sekian pengertian dan penjelasan mengenai kurikulum sebagai sistem. Selanjutnya tentang komponen kurikulum yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke teman-teman ya, kita langsung masuki slide kita. Jadi kita memegang namanya prinsip kesederhanaan, maka
saya menggunakan kertas, kemudian ada pena ya. Kemudian kebetulan saya ini rekodnya sendirian. Jadi selama ini memang saya selalu sendiri, masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, apapun sendiri ya. Oke, langsung saja ya kita membahas mengenai komponen kurikulum. Tadi sudah dikatakan bahwasanya kurikulum itu adalah sebuah sistem. Maka sudah pasti dalam satu sistem itu ada komponen-komponennya, tersusun dari komponen-komponen di mana semua komponen itu saling berhubungan. Nah, di sini saya menuliskan ada 4 komponen kurikulum. Nah, ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama itu adalah komponen tujuan. Komponen tujuan. Yang kedua adalah komponen isi atau materi. Isi atau materi. Kemudian yang ketiga itu adalah komponen metode atau strategi ya, strategi. Kemudian yang keempat itu adalah komponen evaluasi. Nah, evaluasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwasanya setiap komponen ini memiliki hubungan saling mempengaruhi. Jadi saya berikan contoh, untuk mencapai tujuan maka kita memerlukan yang namanya metode atau cara. Nah, berarti ini otomatis sudah berhubungan. Nah, jadi seperti ini. Semua dari masing-masing komponen ini saling berkaitan. Nah, kemudian dalam video ini saya akan membahas 2 komponen saja, yaitu komponen tujuan dan komponen isi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah komponen tujuan. Nah, komponen tujuan. Apa komponen tujuan itu? Secara gampangnya komponen tujuan itu bisa kita artikan sebagai apa yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai. Nah, jadi dengan menerapkan kurikulum ini apa yang ingin dicapai? Kemudian bisa diartikan juga sebagai target atau sasaran. Sasarannya apa? Kemudian bisa juga angan-angan. Angan-angan, cita-cita atau goalnya apa? Ya, tujuannya apa? Ya, dalam kurikulum ini tujuan ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Maka ada 4 tujuan pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu ada 4 tujuan. Yang pertama adalah TPN. TPN ini apa? Ini adalah tujuan. Mohon maaf tadi ada yang manggil ya. Jadi yang pertama kita kembali lagi, yang pertama adalah TPN. Ini adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan ini TPN ini adalah tujuan yang paling umum. Yang paling umum ada di Undang-Undang Dasar 45 ada. Kemudian ada juga di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal berapa? Pasal 3. Nah, itu yang tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah dinamakan TI. Nah, TI ini apa? Ini adalah tujuan institusional.
institusional ini berarti tujuan yang terkait dengan institusi tertentu. Nah, katakanlah ada misal SD, SMP, dan SMA. Maka tujuan dari masing-masing jenjang atau tahapan ini pasti berbeda. Kemudian yang ketiga adalah TK. Nah, TK ini apa? TK adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler. Secara sederhananya, tujuan kurikuler adalah tujuan yang terkait pada bidang studi tertentu. Tujuan yang terkait pada bidang studi tertentu. Studi tertentu atau mapel ya. Jadi masing-masing mapel itu punya kurikulum tersendiri. Misal ada matematika, ada bahasa Indonesia, itu punya kurikulum tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional. TI sama dengan ini ya, tapi saya tulis gini saja. Nah, jadi tujuan instruksional itu adalah tujuan yang harus dicapai setiap satu kali pertemuan. Nah, setiap satu kali pertemuan. Kemudian langsung saja kita memasuki pada komponen yang kedua. Komponen yang kedua ya. Komponen yang kedua adalah komponen isi atau materi. Jadi apa komponen isi atau materi ini? Secara sederhananya ya, komponen isi atau materi adalah sesuatu yang diberikan kepada peserta didik. Jadi sesuatu yang wajib diberikan kepada setiap peserta didik. Jadi sesuatu yang wajib diberikan kepada setiap peserta didik. Ini bisa berupa materi pelajaran, bisa juga berupa pengalaman, atau dan lain-lain. Ya, jadi bisa materi pelajaran, bisa pengalaman dan lain-lain. Di mana semua ini adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan dari kurikulum ya, mencapai tujuan dari kurikulum. Nah, jadi dalam menyampaikan isi atau materi itu ada kriteria-kriterianya. Nah, ini ada kriterianya tersendiri. Kriteria isi atau materi. Jadi apa? Yang pertama harus sesuai atau tepat dengan perkembangan peserta didik. Harus sesuai perkembangan peserta didik. Jadi kalau SD ya materinya harus sesuai dengan anak SD. Jangan memberikan materi SMA kepada anak SD. Oke. Kemudian yang kedua, mencerminkan keadaan sosial. Keadaan sosial. Nah, mencerminkan keadaan sosial karena dengan bersekolah itu adalah tahap pelatihan, tahap penggodokan dalam terjun ke masyarakat. Maka harus mencerminkan keadaan sosial dan harus sesuai fakta. Bukan materi yang hoax atau tidak atau fiktif ya. Jadi harus sesuai fakta.
Kemudian yang ketiga, materi yang disampaikan harus sudah teruji ilmiah. Ilmiah. Nah, ini tulisannya. Ilmiah. Nah, jadi harus teruji secara ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah menunjang tujuan pendidikan. Ini menunjang tujuan pendidikan. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, materi itu harus, atau komponen isi itu harus memuat beberapa komponen lagi, harus memuat beberapa isi mengenai ya gini ya, materi itu harus memuat yang pertama teori. Jadi materi itu harus ada landasan teorinya, jadi nggak ngawur. Kemudian harus ada konsepnya. Nah, konsepnya apa? Misal dalam air yang mendidih itu konsepnya apa? Nah, dalam IPA seperti itu. Kemudian ada prosedurnya. Nah, prosedur, cara, harus ada caranya. Kemudian ada prinsip, biar tidak goyah ya, ada prinsip. Kemudian dalam menyampaikan materi itu kita juga harus mengenalkan istilah-istilah baru. Nah, untuk menambah kosakata dari misra didik, maka istilah itu juga penting. Istilah. Kemudian tidak lupa selalu kita memasukkan definisi ya, definisi. Nah, ini untuk mempermudah pemahaman peserta didik, maka dalam menyampaikan materi kita harus selalu menyertakan contoh peristiwa. Nah, untuk memudahkan dalam memahami materi. Kemudian terakhir harus sesuai fakta, seperti tadi, harus sesuai fakta ya. Itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai komponen tujuan dan isi atau materi ya. Selanjutnya semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen kurikulum, di mana komponen kurikulum ini terdapat 4 komponen, yaitu adalah tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Di mana saya akan melanjutkan dari Mas Nuzul yang mempresentasikan mengenai tujuan dan materi. Dan sekarang saya akan membahas mengenai strategi dan juga evaluasi. Di mana strategi pengertiannya adalah cara tentang bagaimana kurikulum pendidikan dilaksanakan. Nah, yang dimana cara ini terdapat unsur-unsur pelaksanaan kurikulum. Nah, pelaksanaan ini kurikulum ini adalah terdapat 6 unsur, yakni yang pertama adalah tingkat atau jenjang pendidikan. Yang kedua adalah bimbingan penyuluhan. Yang ketiga adalah proses belajar mengajar. Yang keempat adalah administrasi supervis atau yang disebut dengan pembinaan pembelajaran. Yang kelima adalah sarana kurikuler, dan yang keenam adalah penilaian. Itu adalah komponen strategi kurikulum. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi dalam komponen kurikulum. Pengertiannya adalah memeriksa ketercapaian dari segala tujuan pendidikan yang akan dikembangkan. Nah, secara luasnya yaitu memeriksa kinerja dari kurikulum yang dilihat dari berbagai kriteria. Nah, kriteria ini dibagi menjadi 2, yaitu ada kualitas dan juga kuantitas. Di mana kualitas ini ada tes potensi dan juga tes standar. Dan yang kuantitas ini adalah interview atau catatan. Nah, seperti itu.
Nah, itu tadi adalah evaluasi mengenai komponen-komponen kurikulum. Nah, dalam evaluasi ini terdapat model evaluasi kurikulum yang disingkat itu adalah CIPP. Nah, yang artinya konteks, input, proses, dan produk. Di mana konteks ini artinya adalah situasi yang mempengaruhi suatu kurikulum pendidikan. Yang selanjutnya adalah input. Nah, input ini adalah fasilitas, bahan, atau peralatan untuk menunjang proses pendidikan. Yang selanjutnya adalah proses. Proses di mana adalah pelaksanaan dalam suatu kegiatan proses belajar mengajar. Contohnya adalah pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan selanjutnya adalah produk. Produk adalah hasil yang ingin dicapai dalam suatu pendidikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai komponen-komponen kurikulum. Sekian dari apa yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.